Jadi selamat datang di Teror, alias teman horor. Jadi di sini gua Alex sebagai host acara ini Teror. Dan bersama teman-teman kami, di sini kami akan bercerita mengenai pengalaman horor kami masing-masing. Ya mungkin kita tahu lah, kalau misalnya kita ini tinggal di Indonesia nih. Indonesia ini emang sangat kental banget nih sama budaya-budaya kliniknya dan budaya-budaya hantu-hantunya apalagi gitu kan. Nah, maksudnya saya sendiri saja pengalaman horor pastinya juga pernah terjadi dan masing-masing individu pasti juga pernah memiliki pengalaman horor masing-masing. Mungkin misal nih kayak saya, kalau saya sendiri pengalaman horor paling horor yang pernah saya rasakan itu ketika saya datang ke Lawang Sewu atau di Semarang. Nah mungkin kalau teman-teman lain ada yang punya cerita horor atau apa, silakan. Dan sekarang saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya. Mulai dari sebelah saya. Halo Lala. Halo Diva. Halo gue Anya. Halo Dian. Oke, jadi sudah kenal dengan teman-teman saya dan saya mungkin akan memulai dengan cerita pertama saya, yaitu ketika saya berkunjung ke Lawang Sewu dan saya di situ masih kelas 4 SD. Nah, jadi memang kita tahu nih, kalau Lawang Sewu itu sejarahnya itu memang sungguh-sungguh panjang. Dimulai dari kantor administrasi kereta Belanda dan berlanjut nantinya ke masa pendudukan Jepang, di mana gedung tersebut mengalami banyak perubahan fungsi. Dan perubahan fungsi paling banyak terjadi di basement gedung tersebut. Jadi kalau teman-teman tahu, di basement gedung tersebut awal itu adalah pendingin sebenarnya. Kayak banyak bak air di sana, dan ketika air menguap, nanti air tersebut akan mendinginkan lantai di Lawang Sewu. Nah, tapi ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia, bak-bak tersebut disalahgunakan untuk memenjarakan orang. Jadi gimana kita tahu bak tersebut kecil, ya kira-kira ukuran 3x3 meter lah. Nah, di situ tuh orang-orang tuh bakal disuruh jongkok dan atas bawahnya itu dijeruji sama orang-orang Jepang tuh. Jadi ketika teman-teman tahu ya orang akan mati di sana, kencing di sana, berak di sana hingga akhirnya ya ajal menjemput di sana. Maksudnya sendiri Lawang Sewu ini juga pernah terkenal dipakai acara dunia lain. Maaf sebut merek, tapi ya menurut Kuncen di sana acara tersebut berakhir dan tempat terakhir acara tersebut dilakukan adalah di Lawang Sewu sendiri. Usut punya usut, ternyata peserta dan panitia yang ada di acara tersebut dalam waktu 3 bulan tewas semua setelah melakukan kegiatan di tempat tersebut. Nah, itu mungkin dari saya. Dan icip-icip lah untuk pengalaman horor yang mungkin teman-teman lain akan ceritakan. Mungkin mulai dari Mas Diva, dia akan menceritakan pengalaman horor pertama dia. Oke, pengalaman horor ya. Iya. Jadi gue ketika itu masih SMP kelas 3. SMP kelas 3 lagi nongkrong tuh di lapangan voli. Habis dari pengajian. Maksudnya di rumah lagi ada pengajian, terus bawa nasi kotak tuh ke lapangan voli. Jadi makan tuh rame-rame di lapangan voli. Lagi bertiga waktu itu. Terus ya udah gue lagi ngobrol berdua sama teman gue yang satunya lagi tidur. Dia lagi tidur tiba-tiba ngomong, "Dip, bisa nggak berhenti?" Udah, apaan sih? Ngobrol lagi tuh. Dia ngomong lagi, "Ya apaan sih?" Ya, oh ya udah diamin kan. Sekarang tiba-tiba dia balik badan. Gak usah lempar-lempar bisa nggak? Lempar-lempar. Ngelempar, jadi dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus gue kayak, "Hah, apaan sih? Kan gue dari tadi kan ngobrol di sini berdua." Terus tiba-tiba dari atas jatuh ke nasi kotak batu plak, jatuh batu plak. Kita ngeliat ke atas, kunti terbang. Waduh. Terus kita udah pindah kali ya. Jadi ternyata yang dirasakan dia dari tadi dilemparin batu. Sedangkan di situ cuma bertiga dan gue lagi ngobrol sama teman gue yang satu. Habis dari situ lu sakit nggak? Nggak Sakit. Soalnya emang setahu gue nih, mungkin bisa dikoreksi Tom. Kalau memang anggaplah nih kan itu sebenarnya makhluk halus kan. Maksudnya kalau misalnya di sini kita tuh punya apa ya, kayak pemahaman bahwa kita ini ada tinggal di satu dunia tapi alamnya beda gitu. Nah, semakin hantu tersebut dapat menampakkan diri ke manusia, apalagi sebutannya manusia yang tidak peka gitu lah ya. Nah, berarti hantu tersebut kekuatannya makin besar. Maksudnya kalau misalnya Mas Diva sebenarnya kayak belum pernah kan kayak bisa ngelihat atau apa gitu kan. Enggak kan. Nah, berarti ketika hantu tersebut itu memang menampakkan terang-terangan, berarti hati-hati Mas. Biasa kalau ada teman Mas yang peka atau apa, dia bisa langsung kena sakit di situ. Untungnya nggak peka. Jadi kayak Mas Diva langsung ini kan, kayak
kabur kan dari tempat itu kan? Langsung kabur. Oke, langsung kabur. Ini tempatnya kalau boleh tahu di mana? Di Kalimantan. Kalimantan. Wah, mungkin jangan-jangan itu Kuyang kali ya? Bisa jadi. Bisa di Kuyang. Cuma waktu Hantu ya? itu puntir, ada putihnya soalnya. Oh, ada putihnya. Oke. Mungkin kayak itu cerita dari Mas Ivan. Jadi dari Mas Ivan ini ceritanya menarik, ketemu kuntilanak. Jadi memang kuntilanak itu ya hantu yang sangat tersebar banyak di negara-negara Asia Tenggara ini. Ya mungkin kalau misalnya kita nonton film horor Thailand, film horor Malaysia, ya pasti akan ada kuntilanak ini. Arwah tidak tenang dari seorang gadis yang telah meninggal. Nah, tapi mungkin ya yang dirasakan Mas Iva ini, menurut saya ini sepertinya arwah si kuntilanak ini merasa terganggu dengan kehadiran Mas Iva. Di situ tuh tempatnya di mana Mas kalau boleh tahu Mas? Di lapangan voli, jadi emang udah lama gitu sih nggak ditempatin. Lapangan voli udah lama nggak ditempatin dari segi waktu, pagi, siang, sore? Ya udah jarang ada orang yang main di situ. Udah jarang. Jadi Pohon kita banyak pakai nggak? tempat nongkrong aja. Pohon banyak? Pohon banyak. Nah, di situ tuh. Jadi kalau memang si kunti-kunti ini nih, Kenapa Sam? ya atau arwah-arwah lainnya, makhluk-makhluk halus lainnya, memang banyak banget suka berada di tempat yang sepi atau tempat yang lembab. Sorry, cut. Saya cut dulu ya. Tunggu feedback ya. Kenapa sih? Nah, Iya. Tiba-tiba kenapa? Ini gua nggak pegang apa-apa. Semuanya mati kan. hah? Oke, terima kasih Diva atas pengalamannya. Tapi memang ya, kalau memang misalnya kita bicara tadi Diva bilang ketemu kuntilanak gitu. Iya. Nah gini Pak, maksudnya kita tahu nih kalau kita nih hidup dalam satu dunia yang sama, tapi ya bisa jadi alamnya beda gitu kan. Nah itu sebenarnya tergantung lah pemahaman orang gimana. Mungkin ada yang percaya atau mungkin ada yang nggak percaya gitu kan, itu up to mereka. Tapi ya kalau misalnya setahuku apalagi dengan budaya-budaya klinik yang tumbuh di sini gitu kan, ketika kuntilanak atau makhluk halus lain itu bisa menampakkan diri ke mata orang awam, nah hantu tersebut tuh udah punya kekuatan yang sangat besar. Nah di situ tuh beneran kita tuh mesti hati-hati banget, karena bisa jadi kalau memang misalnya nih Diva punya orang tua atau teman yang peka lah ya berkata atau rentan terhadap hal-hal seperti itu, bisa jadi ya amit-amit meninggal gitu kan, karena dibawa. Tapi ya paling sering dirasakan tuh mungkin sakitnya tuh mungkin nggak jelas gitu, bisa demam 3 hari, ke dokter wah nggak kenapa-napa ini. Tapi ya memang Diva tuh harus hati-hati lah kalau misalnya ketemu kuntilanak yang apalagi bisa menampakkan diri ke orang awam seperti Diva. Oke sip, makasih banget Diva atas pengalamannya. Nah sekarang kita akan lanjut nih buat ke pengalamannya Anya. Mungkin Anya mau cerita pengalaman horornya, silakan dong Anya. Iya, kalau gue sih ada, tapi di rumah sendiri gitu. Di rumah sendiri. Iya, terus kan gue ini nggak bisa kayak ngelihat gitu, cuma bisa ngedenger sama ngerasain. Jadi kalau gue itu posisinya lagi main sama adik di rumah, main petak umpet. Nah terus gue tuh pengen itu posisinya sore mau ke malam main petak umpet. Terus gue posisinya mau buka lemari, mau ngumpet di lemari. Sebelum buka bercanda-canda, terus tiba-tiba adek gue diem. Terus gue kira dia tidur, gue bercanda, terus gue madep ke sini ngebelakangin dia. Gue kira dia tidur, terus gue gembuk kan dia. Gue giniin, terus kata dia diem, jangan berisik, katanya gitu.